Persatuan Guru Muda deklarasikan dukungan ke paslon Capres-Cawapres nomor urut 3. Puluhan kubik kayu snorkeling hasil tangkapan tim gabungan Kodim 1606 bersama Korem 162 Wirabakti akhirnya dilepaskan. Halo, apa kabar pemirsa? Selain dua informasi tadi, ragam informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Barisan Tuan Guru Muda Nusantara Nusa Tenggara Barat deklarasikan dukungan ke paslon Capres-Cawapres nomor urut 3. Selain itu, relawan Ganjar Mahfud juga mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang amanah. Hari Senin tanggal 25. Barisan Tuan Guru Muda Nusantara atau Barada NTB deklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud di Pondok Pesantren Darul Adqiyah, Lombok Tengah. Relawan Ganjar Mahfud ini menilai visi misi paslon nomor urut 3 tersebut sesuai dengan program dari Tuan Guru yang memajukan pendidikan terutama di kalangan pondok pesantren. Selain itu, dukungan kepada paslon Ganjar Mahfud diberikan lantaran rekam jejak dari keduanya yang berasal dari pesantren hingga dinilai memiliki kepribadian yang jujur dan amanah. Terkait calon wakil presiden Mahfud yang berasal dari pesantren dan dengan kepribadian yang baik dalam agama, Barada NTB menobatkan Mahfud sebagai bagian dari barisan Tuan Guru Muda Nusantara. Kan dua NU kan, dua NU yang saya di sana, yang di sini. Tapi yang di sini ini kan nasionalis religius itu. Yang di sana religius, lagi nasionalis religius lebih kabupaten tingkat kira-kira gitu dapat. Kami melihat bahwa sosok Ganjar Mahfud ini membela. Saya akan sangat mendukung program-program yang akan dilakukan oleh para tuan guru ini. Usai deklarasikan dukungan ke paslon Ganjar Mahfud, para barisan Tuan Guru Muda Nusantara mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang jujur dan amanah untuk membawa Indonesia lebih baik. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud apresiasi keberadaan progresif NTB karena selaras dengan visi misi Capres-Cawapres nomor urut 3 untuk menurunkan angka kemiskinan mencapai 7%. Yakin dengan Ganda. Ngobrol bareng dengan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud di salah satu kafe di Mataram disambut antusias kaum milenial. Acara ngobrol bareng yang mengangkat tema pentingnya peranan generasi muda milenial dalam ekonomis gotong royong dan UMKM untuk mewujudkan Indonesia Emas 2024 tidak dihadiri Profesor Mahfud karena berhalangan. Meski demikian, ngobrol bareng dengan progresif atau program gotong royong untuk ekonomi sejahtera dan inklusif tetap berlangsung semarak. Progresif sendiri merupakan relawan Ganjar Mahfud yang bergerak di bidang UMKM muda untuk peningkatan ekonomi bangsa. Jadi kita ini progresif ini adalah relawan backbone-nya dari paslon nomor urut 3, tapi kita bergerak khusus di bidang ekonomi kerakyatan. Mahfud MD yang diwakili staf sus Menko Polhukam sekaligus Wakil Sekretaris TPN Ganjar Mahfud mengapresiasi keberadaan dan progresif karena selaras dengan visi misi Ganjar Mahfud. Mengapresiasi keberadaan dan progresif karena selaras dengan visi misi Ganjar Mahfud untuk menurunkan angka kemiskinan mencapai 7%. Saat ini kalau tidak salah itu di angka 9,3. Kemiskinan kita di Indonesia itu. Nah, tentu untuk menekan angka kemiskinan mencapai 2,3 itu peran teman-teman UMKM menjadi sangat penting. Sebagai informasi, progresif memiliki kepengurusan dari tingkat pusat dan daerah di 38 provinsi di seluruh Indonesia.
Progresif sendiri telah diresmikan menjadi relawan Ganjar Mahfud dan siap bergerak memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 3. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan massa di Mataram, Nusa Tenggara Barat nyatakan dukungan dan siap menangkan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud pada pemilu 2024. Kedatangan tim pemenangan Ganjar Mahfud di Rumah Rakyat atau Posko Gerakan Ganjar Mahfud di Jalan Majapahit, Mataram disambut antusias ratusan massa. Ratusan massa terdiri dari pelaku UMKM, sopir bemo, dan kaum disabilitas mengaku datang ke Posko Gerakan Ganjar Mahfud untuk memberikan dukungan dan siap memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3. Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Ganjar Mahfud dan TPD mengajak warga masyarakat terus bergerak dan memenangkan Ganjar Mahfud. Dwi Tunggal, putra bangsa yang tidak hanya bersih secara pribadi, tidak hanya baik, tapi juga alhamdulillah selama bekerja baik di legislatif, di eksekutif, dan bahkan yudikatif. Bil khusus Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, beliau menunjukkan kekonsistenan, lurus, istiqomah, tidak pernah tergoda, tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela, menjaga integritasnya, dan itulah yang kita dukung insya Allah untuk menjadi pemimpin 5 tahun yang akan datang. Pasangan Ganjar Mahfud dikatakan merupakan pasangan duit tunggal dan dinilai layak memimpin bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera untuk 5 tahun ke depan. Ganjar Mahfud dikatakan merupakan sosok yang baik dan bersih. Pada kesempatan ini, ratusan perwakilan rakyat NTB dari berbagai komponen ini juga berkesempatan berdialog dan menyampaikan harapannya kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap.
Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Calon Wakil Presiden Mahfud MD berikan beasiswa perguruan tinggi kepada 10 santri di Pondok Pesantren Darul Adkia, Lombok Tengah. Beasiswa ini merupakan bukti kepedulian Mahfud terhadap pendidikan. Calon Wakil Presiden Mahfud yang diwakili Kiai Haji As-Sa'ad Ali, pembina relawan Mahfud, memberikan beasiswa kepada 10 santri yang ada di Pondok Pesantren Darul Adkia, Lombok Tengah. Beasiswa ini diberikan kepada 10 santri anak yatim dan penghafal Al-Quran. Beasiswa yang diberikan merupakan beasiswa perguruan tinggi hingga S3. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Adkia Lombok Tengah mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan Mahfud. Menurutnya pemberian beasiswa kepada para santri merupakan bakti kepedulian Mahfud terhadap pendidikan. Belum menjadi apapun, sudah ada bentuk perjuangan memperhatikan para penghafal Al-Quran. Maka belum ada di capres yang lain, ini baru ada di Profesor Mahfud MD memberikan beasiswa S1 sampai S3 kepada santri-santri kami, dan itu adalah sebuah kehormatan besar bagi kami. Alhamdulillah saya sangat bersyukur karena dari dulu saya ingin untuk kuliah, tapi karena nggak ada biaya, karena kedua orang tua saya sudah ada. Untuk itu saya sangat bersyukur sekali dan terpilihnya saya mendapatkan beasiswa ini. Selain itu, pemberian beasiswa ini sebagai bentuk pasangan calon Ganjar Mahfud telah merealisasikan program mereka sebelum mereka terpilih sebagai capres dan cawapres. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Puluhan kubik kayu snorkeling hasil tangkapan tim gabungan Kodim 1606 Mataram bersama Korem 162 Wirabakti akhirnya dilepaskan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Barat mengungkapkan karena tidak cukup bukti dan tidak ada saksi. Meski ditemukan sejumlah kejanggalan saat dilakukan penangkapan satu unit truk tronton bermuatan 32 kubik kayu jenis snorkeling oleh tim Intel Gabungan Kodim 1606 Mataram bersama Korem 162 Wirabakti. Seperti perbedaan jumlah volume kayu dengan dokumen surat jalan serta hasil pengukuran dan pengujian, namun puluhan kubik kayu dugaan hasil illegal logging tersebut akhirnya dilepaskan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS DLHK Provinsi NTB beralasan pelepasan dilakukan karena tidak cukupnya alat bukti dan tidak ada keterangan saksi dalam pada kasus ini. Karena tidak ada kehilangan di mereka. Itu hasil acak balak ya?
Keterangan saksi. Kalau lacak balak kan tidak ada alasan kita nahan-nahan lama-lama juga. Kita yang dituntut nanti. Iya, siapa yang itu makanya sebelum ada kata tuntut menuntut itu kan jelas ini kan enak dari kita dengarnya. Tidak hanya dari satu versi yang. Sebelumnya, truk tronton bermuatan puluhan kubik kayu sonokling tersebut dan diduga hasil illegal logging ditangkap tim Intel Gabungan Kodim 1606 Mataram bersama Korem 162 Wirabakti di wilayah Gerung saat akan menuju Pelabuhan Lembar. Kayu tersebut dibawa dari Kabupaten Dompu dan akan dikirim ke Surabaya. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga serbu bazar durian di Karangsideman, Lombok Tengah. Bahkan warga tidak mau ketinggalan untuk mencicipi cita rasa durian lokal khas desa setempat. Musim durian merupakan musim yang paling ditunggu-tunggu oleh para penikmat durian. Tak ayal para penikmat durian rela desak-desakan untuk dapat memperoleh buah favorit mereka. Seperti sejumlah warga ini, misalnya bazar durian di Desa Karangsideman, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Menjadi momen untuk menikmati buah durian, warga pun berbondong-bondong datang ke lokasi. Warga mengaku rasa durian di Desa Karangsideman, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah memiliki rasa yang khas dan berbeda dari durian lokal lainnya. Dengan perpaduan manis dan sedikit pahit, durian Karangsideman juga memiliki rasa yang legit dan harum. Selain rasa, dengan langsung datang membeli ke tempat asal, mereka dapat memperoleh harga yang lebih terjangkau. Tumben saya kesini untuk bazarnya. Kalau ke tetap ke sana tempat pohonnya. Sering mencicipi ya? Sering ke sana. Memang enak kalau jatuh. Oh, ini langsung jatuh dari pohonnya ini. Kalau dibanding beli di luar lebih enak di mana? Lebih enak di sini. Lebih enak di sini, murah. Murah juga di sini. Sementara itu, dengan adanya bazar durian ini, pedagang mengaku lebih untung dari biasanya. Pasalnya, hampir 1000-an durian yang dibawa pedagang langsung habis hanya dalam beberapa saat. Ada 100 biji. Habis ya? Habis. Itu rata-rata harganya berapa? Ada yang 25, paling tinggi harga 25. Ini durian lokal? Lokal. Kalau jual di luar biasanya berapa? Biasanya kalau saya jual di pasar itu ya minimal 35, 40. Pemerintah daerah berencana akan menjadikan Festival Gawe Durian Karangsideman sebagai agenda tahunan karena potensi durian yang ditanam petani di Karangsideman dinilai dapat menarik kunjungan ke lokasi wisata, khususnya di wilayah utara Lombok Tengah. Selain itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Produksi hasil panen durian kita cukup bagus, cukup baik, dan hampir wilayah ini 500-an hektar itu ditanami durian. Harapan kita ke depan ini mudah-mudahan menjadi program kegiatan tahunan dan kita serahkan ini kepada Dinas Pariwisata. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Menyaksikan Top
Sport bersama saya, Sancira Karamai. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Indonesia memiliki berbagai budaya unik yang sudah terkenal hingga mancanegara dan salah satunya adalah upacara adat pemakaman asal Toraja atau yang disebut dengan Rambu Solo. Seperti apa prosesi tradisi ini? Berikut liputan selengkapnya. Kematian bukanlah perpisahan bagi masyarakat Toraja. Sebelumnya, jenazah masyarakat Toraja disemayamkan di Tongkonan atau rumah tradisional Toraja selama beberapa hari, beberapa bulan, bahkan belasan tahun sebelum melalui upacara pemakaman Rambu Solo. Malam harinya saya menuju ke Tongkonan milik Rudi Sandetolinggi, di mana ayahanda tercintanya disemayamkan di dalam rumah. Setelah meninggal, Bapak sudah berapa lama dirawat di rumah? Sudah hampir 5 bulan, nanti tanggal 5 bulan depan sudah 5 bulan. Nah, biasanya keseharian Bapak sebelum meninggal itu ngapain? Sehariannya ke sawah atau berkebun di depan sini, depan rumah, samping rumah. Paling sering dia ke sawah itu. Dan menurut Mas Rudi sendiri, sosok Bapak di mata Mas Rudi itu seperti apa? Kenapa Mas? Apa yang paling berkesan menurut Mas Rudi? Yang masih Mas Rudi ingat sampai sekarang? Masih sangat berbekas ya Bapak di sini ya? Karena Bapak itu paling penting, terutama keluarga kami di sini. Sosok yang sangat dihormati ya. Setelah Bapak meninggal, Bapak dirawat di rumah, hal yang memang biasa dilakukan oleh Mas Rudi dan keluarga, itu biasanya seperti apa? Menurut tradisi di sini? Kalau kami biasa kasih makan dari sarapan, makan siang kayak orang biasa aja, makan malam, dikasih ditaruh di sini di meja. Makan pagi, makan siang, dan dikasih minum juga kopi susu dia. Itu favoritnya? Minuman favorit Bapak ya, kopi susu. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Mereka yang telah tutup usia tidak benar-benar meninggalkan keluarga dan ikut menemani kehidupan sehari-hari keluarga yang ditinggalkan. Maka tak heran jika sebuah keluarga menyimpan jenazah selama berpekan-pekan di rumah sendiri dan diperlakukan layaknya seseorang yang masih hidup. Jenazah yang disemayamkan di Tongkonan disebut dengan jenazah Tomoluka. Mereka dianggap sebagai orang yang sakit yang tinggal di dalam rumah. Banyak alasan yang melatar belakangi mengapa jenazah harus disemayamkan di dalam rumah terlebih dahulu. Salah satunya adalah menunggu hingga kerabat yang tengah merantau datang untuk melihat jenazah. Selain itu, memberikan kesempatan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mendapatkan biaya serta hewan kurban yang layak untuk acara pemakaman puncak Rambu Solo. Karena arwah yang meninggal dunia diyakini belum pergi selama upacara pemakaman belum dirampungkan. Jujur tadi saat melihat Mas Rudi dan Ibu, saya jadi teringat dengan orang tua saya. Walaupun memang masih ada, tapi membuat saya banyak bersyukur bahwa saya masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan kedua orang tua saya. Dan saya yakin Bapak pun ini sudah tenang di sana. Kematian selalu menemani kehidupan. Itulah
Itulah prinsip yang dipegang masyarakat Toraja. Mereka tidak mengusir kematian, melainkan menganggapnya bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Potret budaya yang mengakar, sekaligus melambungkan Toraja sebagai masyarakat dengan ritual kematian terunik di dunia. Penangkaran rusa di Kampung Cai Ranca Upas, Jawa Barat menarik wisatawan dengan luas sekitar 5 hektar. Para pengunjung dari dekat dapat mengamati perilaku rusa dan memberikan makan. Saat ini saya akan menuju ke salah satu tempat yang memiliki keanekaragaman hayati yang dimiliki Ciwidey dan sangat diminati oleh wisatawan. Ya, penangkaran rusa. Penangkaran rusa ini terletak di kawasan Kampung Cai Ranca Upas dengan luas wilayah penangkaran sekitar 4 hingga 5 hektar. Di sini para pengunjung bisa mengamati dari dekat perilaku rusa dan bisa memberikannya makan. Nah, ini dia penangkaran rusa. Dari sini saya udah bisa lihat nih rusa-rusa yang lucu-lucu banget. Ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh para pengunjung. Salah satunya, pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar. Nah, sekarang saya mau beli nih makanannya. Wortel yang saya beli sudah ada di tangan. Saatnya bermain dengan rusa. Meski agak deg-degan, saya senang sekali bisa melihat rusa-rusa ini dari dekat. Rusa di sini beragam, mulai dari yang masih kecil hingga yang sudah dewasa ada di sini. Ada yang baby ternyata, ada yang masih kecil. Nah, yang paling tua di sini rusa jantan umurnya 15 tahun. Nah, yang tanduk ini adalah rusa-rusa jantan. Uniknya lagi, rusa-rusa di sini adalah rusa Jawa. Rusa ini memiliki warna bulu kaki yang lebih terang dari bulu tubuhnya. Saya pun semakin penasaran, ingin bermain dengan mereka lebih dekat. Wah, banyak banget. Di sini totalnya kurang lebih ada 30 rusa. Banyak banget. Anteng banget. Mereka ramah banget, jadi kalau main-main sama mereka aman banget. Tapi tetap saja, rusa-rusa ini akan lebih agresif jika sudah melihat makanan di tangan saya. Aduh, kalau sudah begini saya kembali mulai deg-degan. Di sini. Yang panjang nih. Yang panjang tuh gerbang. Main yang ini. Ini. Dia tinggi, loncat dia. Aduh. Wah. Dua-duanya takut loncat. Saya ke belakang ya, saya ke belakang. Oke. Tarik nafas. Ah! Kena serodok. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.